Pada zaman dahulu, hiduplah seorang mama bernama Dayang Sumbi yang tinggal bersama anaknya bernama Sangkuriang. Keduanya tinggal di sebuah desa bersama dengan seekor anjing kesayangan mereka, yaitu si Tumang. Sebelum hidup berdua bersama anaknya, Dayang Sumbi menikah dengan titisan dewa yang telah dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Tanpa mereka sadari, sebenarnya hidup mereka itu bertiga bersama suami, Dayang Sumbi, Sangkuriang, dan papa dari Sangkuriang. Setelah melewati masa bersama anaknya, Sangkuriang pun tumbuh menjadi pemuda dengan paras mempesona serta tubuh yang gagah dan kuat. Sangkuriang pun tumbuh menjadi anak pemberani yang senang berburu. Ia pun selalu ditemani si Tumang. Pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk mencarikan kijang karena sang mama hendak memakan hati kijang saat itu. Sangkuriang dengan ditemani si Tumang berburu ke hutan untuk mendapatkan hati kijang sesuai keinginan sang ibu. Saat di hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang tengah merumput di balik semak. Sangkuriang pun memerintahkan Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Namun ada hal aneh yang terjadi pada anjing piaraannya itu. Si Tumang yang biasanya penurut kini menolak perintah Sangkuriang untuk mengejar kijang tadi. Dan Sangkuriang pun marah dan mengatakan, "Jika engkau tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu." Ancaman tersebut tidak diperdulikan oleh si Tumang, yang membuat Sangkuriang semakin kesal dan marah. Sangkuriang pun akhirnya membunuh si Tumang dan mengambil hati anjing itu untuk diberikan kepada Dayang Sumbi sebagai pengganti hati kijang yang tak berhasil ia dapatkan. Tanpa disadari Dayang Sumbi, ternyata hati yang diberikan anaknya itu adalah hati suaminya yang telah dibunuh oleh anak mereka sendiri. Dayang Sumbi baru mengetahui setelah memasak dan memakan hati itu. Betapa murkanya Dayang Sumbi ketika mengetahui bahwa hati si Tumanglah yang diberikan Sangkuriang padanya. Dayang Sumbi pun kemudian meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sangkuriang sambil mengatakan yang sesungguhnya, "Tumang itu papahmu, Sangkuriang." Mendapat perlakuan dari Dayang Sumbi seperti itu, Sangkuriang pun marah dan sakit hati. Ia tak rela mamahnya begitu padanya. Sangkuriang berpikir bahwa Dayang Sumbi lebih menyayangi si Tumang dibandingkan dirinya. Maka tanpa berpamitan pun Sangkuriang pun pergi mengembara ke arah timur. Setelah kepergian Sangkuriang, Dayang Sumbi mengaku menyesal atas perbuatannya kepada anaknya sendiri. Ia pun memohon ampun kepada para dewa atas kesalahannya tersebut. Mendengar permohonan Dayang Sumbi, mereka menerima permintaan maaf dan mengaruniakan kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi. Di sisi lain, Sangkuriang yang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti, kini tumbuh menjadi lelaki dewasa yang memiliki paras dan tubuh yang dapat memikat banyak perempuan. Tanpa ia sadari, setelah bertahun-tahun lamanya mengembara, ia pun kembali ke tempat di mana dulu dilahirkan. Sangkuriang berhenti ke salah satu pondok guna meminta air minum kepada pemilik pondok tersebut. Tanpa disadari, ia terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Ia tak mengetahui bahwa perempuan berparas cantik itu yang ia temui itu adalah mamah kandungnya sendiri. Begitupun yang terjadi pada Dayang Sumbi. Melihat sosok lelaki gagah dan sakti di hadapannya, ia tak menyadari bahwa lelaki tersebut adalah
Sang Kuryang anaknya sendiri. Dari situlah tumbuh rasa simpati dan cinta sampai akhirnya mereka merencanakan pernikahan. Sebelum melangsungkan pernikahan, Sang Kuryang yang mengganti namanya dengan Jaka ini berniat untuk berburu ke hutan. Dayang Sumbi pun membantu Jaka, calon suaminya itu, untuk mengenakan penutup kepala. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat melihat luka di kepala calon suaminya itu. Luka tersebut mengingatkannya pada anak laki-lakinya yang telah meninggalkannya dulu. Ia sangat yakin bahwa lelaki gagah yang akan menikahinya ini adalah Sang Kuryang anaknya. Melihat bekas luka tadi, Dayang Sumbi pun kemudian menceritakan pada lelaki tersebut bahwa dirinya adalah Dayang Sumbi, orang tua dari Sang Kuryang yang telah bertahun-tahun lamanya menghilang. Namun, Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi dan tetap bersikukuh menikahinya. Untuk menghentikan pernikahan itu, Dayang Sumbi pun memberikan sebuah permintaan sebagai syarat untuk menerima lamaran dari Sang Kuryang. Dayang Sumbi mengajukan permintaan yang sangat berat, yaitu meminta Sang Kuryang membuat bendungan pada Sungai Citarum, dan di dalam danau tersebut terdapat perahu besar. Dayang Sumbi pun berkata, "Sebelum fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan." Tanpa ragu, Sang Kuryang pun menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. "Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu." Sang Kuryang pun memulai aksinya untuk membuat perahu dengan menebang pohon besar. Sementara cabang dan ranting pohon yang dibutuhkan ditumpuk sampai suatu hari menjelma menjadi gunung burangrang. Perahu besar pun berhasil dibuat Sang Kuryang. Setelahnya, lelaki gagah nan sakti itu memanggil para makhluk halus untuk membantu membendung aliran Sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau sesuai permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang kemudian membuat Dayang Sumbi merasa cemas karena pekerjaannya sebentar lagi selesai sebelum berganti hari. Dayang Sumbi pun mencari cara untuk menggagalkan rencana pernikahan dengan anak kandungnya sendiri, dengan memohon pertolongan para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapat petunjuk untuk menebarkan buih rangrang atau kain putih hasil tenunan. Setelah itu, Dayang Sumbi berkeliling dan memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Mendengar suara ayam sudah bersuara, para jin pun yang membantu pekerjaan Sang Kuryang sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa fajar telah tiba. Mereka kemudian menghilang segala penjuru dan meninggalkan Sang Kuryang dengan pekerjaannya yang belum selesai. Tentu saja hal ini membuat Sang Kuryang marah besar karena merasa dicurangi oleh calon istrinya sendiri. Sang Kuryang pun meyakini bahwa fajar sesungguhnya belum tiba dan masih ada waktu untuk menyelesaikan danau tersebut. Sang Kuryang lantas murka dengan menjebol bendungan. Kemudian aliran Sungai Citarum dilemparkannya ke arah timur hingga menjelma menjadi Gunung Mangalayang. Air yang semula memenuhi danau tersebut pun surut. Sang Kuryang kemudian dengan kekuatan saktinya menendang perahu yang tadi ia buat hingga jauh dan jatuh terlungkup sampai menjelma menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Masih dalam hawa amarah yang besar, Sang Kuryang yang mengetahui ini semua adalah siasat Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Kemarahan yang terus meluap itu kemudian membuat Sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi yang merasa ketakutan hingga menghilang di sebuah bukit. Selain perahu yang menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu, bukit yang menjadi tempat menghilangnya Dayang Sumbi pun ikut menjelma menjadi Gunung Putri.
Sedangkan sang kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya ikut menghilang ke alam gaib.